Kasus dugaan korupsi Pertamina Kejagung periksa 8 saksi. Kejagung telah periksa sedikitnya 8 saksi dalam kasus dugaan korupsi Pertamina. Berikut rangkuman penyelidikan kasus tersebut. Kasus dugaan korupsi Pertamina dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023 belum melangkah ke babak meja hijau. Namun Kejaksaan Agung atau Kejagung telah memeriksa sedikitnya 8 saksi pada Rabu 5 Maret 2025 yang lalu. Salah satu nama yang diperiksa sebagai saksi berikut adalah influencer otomotif Fitra Eri. Pengaruh yang juga berprofesi sebagai wartawan ini mengatakan pemeriksaannya hanya terkait aspek teknis kendaraan dan bahan bakar minyak, bukan soal dugaan tindak pidana korupsi atau tipikalnya. Hanya seputar hal teknis umum mesin mobil dan pengaruh dari BBM, tidak berkaitan perkara korupsinya, ujar Fitra Eri saat dikonfirmasi Kamis 6 Maret 2025. Terungkapnya kasus ini bermula dari adanya keluhan masyarakat di daerah Ihwal. Berikut buruknya kualitas produk BBM Pertamina jenis RON 92 alias Pertamax. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Haril Sregar, laporan awal datang dari warga Papua dan Palembang, Sumatera Selatan. Kalau ingat di beberapa peristiwa ada di Papua dan Palembang terkait soal dugaan kandungan minyak katakanlah jelek. Ini kan pernah mendapatkan respon luas dari masyarakat bahwa mengapa kandungan terhadap Pertamax misalnya yang dinilai kok begitu jelek, ujar Harli Siregar, Senin 24 Februari 2025. Lakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13 sampai dengan 15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Pada saat kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh oleh produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan HP atau harga indeks pasar, bahan bakar minyak untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal atau lebih tinggi, sehingga jadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi bahan bakar minyak setiap tahun melalui APBN. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 197 triliun yang bersumber dari berbagai komponen. Yang pertama, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui demut atau broker, kerugian impor BBM melalui demut atau broker, kerugian pemberian kompensasi, dan kerugian karena pemberian subsidi karena harga minyak tadi menjadi tinggi. Perbuatan tersangka melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1, junto pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Download Tribun X